Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang diselimuti oleh keheningan, bintang memancar dengan terang, bulan bersinar menyinari bumi jagat raya ini. Sinarnya sampai menembus dari celah-celah tanah, celah-celah batu, air yang memantulkan sinar dari rembulan. Itulah malam yang penuh makna. Setiap langkah dari kehidupan ini adalah menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran, jejak benar dan lurus. Inilah kita hidup menjalankan amanah dari Sang Pencipta. Dari gelapnya malam yang disinari oleh bintang dan rembulan, cahaya sinar dari surga memancar terang, dan bintang yang begitu besar menyinari bumi ini seperti perjalanan seorang Buddha Angon yang ditemani oleh lapuknya kayu, sebongkah kayu, pemahat handal. Dialah si Buddha Angon, sang penggembala, hidup untuk berkarya, baik di hati, menebarkan amanah dari Sang Pencipta, menebarkan kebaikan, keadilan, budi pekerti yang lurus, dan kemanusiaan. Perjalanannya di saat malam diikuti oleh iringan angin yang lembut, pembawa doanya, doa yang dipanjatkan oleh Sang Pencipta. Dialah si anak gembala. Dia berjalan tanpa nama, tanpa suara, hanya ruhnya yang memancar sampai ke surga. Itulah dia, sang amanah, sang penerima takdir dari Sang Pencipta. Matanya yang sangat tajam melihat ketidakadilan, ketidaksetaraan, pengkhianatan, bahkan pelecehan, pembunuhan setiap hari melanda bumi ini. Dia akan tergugah dari pelosok desa, tak diketahui oleh siapapun. Dia menjalankan amanah, berjalan sendiri, melaksanakan tugas dari Sang Maha Pencipta. Dialah si Buddha Angon. Kekuatan dia adalah dari doa, seperti pedang yang tertancap di kayu yang lapuk, kayu yang telah patah. Dia tak datang secara tiba-tiba. Perjuangannya penuh dengan kesadaran. Perjuangannya untuk menjalankan amanah dari Sang Pencipta. Kekuatannya seperti pedang,
Pemikirannya seperti hunusan pedang yang siap menancap di setiap hati manusia yang terbuka imannya. Dialah sang cahaya, pembawa amanah, si Buddha Angon dari Nusantara, dari merah putih, tanah yang dijanjikan. Dialah si anak pengembala. Setiap karyanya akan menulis dan memahat di hati manusia supaya sadar dari kekejaman dunia ini, dari kehancuran dunia ini yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Setiap manusia berebut tanah padahal sudah ada yang menempati, tapi langkahnya tetap akan melaksanakan. Setiap langkahnya di telapak kakinya akan menginjakkan bumi yang dipijaknya akan menimbulkan getaran kebaikan, getaran yang membawa kesadaran. Dialah si anak pengembala, pembawa bunga Wijaya Kusuma. Dialah sang penyembuh. Dialah juga sang pembawa amanah. Bumi ini tanpa sang pengembala akan hancur lebur. Tak ada yang memperingatkan, tak ada yang mengingatkan bagi saudara-saudaranya. Dialah sang pemegang cakra Sudarsana. Dialah si anak alam, si sarjana alam, lulusan sarjana alam. Dia akan melangkah dari kegelapan menuju terang. Dia akan melangkah dari malam menyingsing fajar yang menyingsing. Itulah dia. Dia berjalan dengan segenap kemampuannya. Setiap doanya adalah kata-kata yang dibawa angin yang dibawa si anak gembala. Dia hanya membawa seuntai alat pahat untuk mengukir hati setiap manusia yang membuka hatinya. Itulah dia yang telah menerima wahyu Cakraningrat, wahyu untuk menyelamatkan bumi ini, memimpin bumi ini dengan keadilan, dengan kebenaran. Dialah sang anak pengembala yang telah diikuti oleh setiap leluhurnya yang membantunya. Bahkan kata-katanya seperti hunusan pedang yang telah menancap di kayu yang lapuk, kayu yang tak terpakai. Siapa saja yang melanggar akan terbuang ke sampah. Siapa saja yang melanggar tata susila, menghancurkan bumi ini, membuat kebiadaban, meninggalkan kemanusiaan, meninggalkan cinta kasih, akan terbuang ke sampah dan tak akan pernah bangun selama hidupnya. Sampai ke perjalanan cahaya dia akan hancur. Inilah dia, sang pengingat, sang pencerah, sang pemberi manfaat. Dialah momongan dari Sabdo Palon. Sabdo Palon akan selalu mengikutinya. Bahkan semua leluhur akan selalu mengikuti ucapan dia. Apapun kata-katanya adalah sabda dari surga, sabda dari sang ilahi. Itulah dia sang pengembala.
pemegang amanah, pemegang kunci amanah dari setiap zamannya. Setiap zamannya akan turun sang anak pengembala, sang anak pencerah. Inilah di saat modern, zaman yang penuh kegilaan, jangan yang penuh perebutan kekuasaan, perebutan uang, perebutan jabatan, perebutan tanah, perebutan emas, perebutan pangan, semua akan terjadi dan terjadi. Inilah zaman edan, zaman yang meninggalkan cinta kasih, zaman yang meninggalkan segala ajaran dari firman dari Sang Pencipta. Setiap langkahnya akan diikuti oleh punakawan yang selalu mengikutinya. Langkah dia akan membawa pencerahan, langkah dia akan membawa kemuliaan. Dia bangun dari kehancuran, dia bangun dari patahan-patahan hati